Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Shalom. Nama saya Katarina Ana Maria Sanda, NIM 2201070042, kelas A semester 1, Fakultas FKIP, Prodi PPKN, mata kuliah Bahasa Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini ada 3 materi yang akan saya paparkan. 1. Implementasikan fungsi tanda baca. 2. Implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring. 3. Analisis penggunaan kata terdiri dari kata besok dan esok, jam dan pukul, semua dan seluruh, adalah, ialah, dan merupakan, yakni dan yaitu. Materi pertama, mengimplementasikan tanda baca. Terdiri dari 15 tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik biasa dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Maumere. Yang kedua, tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga, titik 2. Dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriaan. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari. Yang keempat, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, Sam Sapurba, men, dalam kurung siku, de, engat bunyi gerimis. Yang kelima, tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contoh, Rialah orang yang menyelamatkanmu. Yang keenam, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang ketujuh, tanda pisah. Digunakan untuk penegasan keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, yakni akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedelapan, tanda penghubung. Dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara-cara lama itu. Yang kesembilan, tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, dilarang masuk, tanda seru. Yang ke-10, tanda petik 2. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, tanda petik 2, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Yang ke-11, tanda elipsis. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu, titik-titik, ya, marilah kita bergerak. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kalau dengar bunyi, tanda petik tunggal, kring-kring, tadi. Yang ke-13, tanda tanya. Digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Contoh, kapan kita berangkat? Yang ke-14, garis miring.
sebagai pengganti kata dan atau serta tiap atau per. Contoh, pria atau wanita. Yang ke-15, tanda kurung. Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun di dalam kurung daftar isian kegiatan kantor itu. Materi yang kedua, mengimplementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. A. Penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya seorang mahasiswa. Yang kedua, huruf kapital dipakai untuk menyebutkan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan, nama agama, dan kitab suci. Contoh, Kristen Injil. Kata Kristen diawali dengan huruf K kapital, dan kata Injil I diawali dengan huruf kapital. Hanya kepadamu kami memohon. Kata kepadamu M diawali dengan huruf kapital, karena menunjuk kepada Tuhan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai setiap unsur nama orang. Contoh, kata Rina Sanda. Kata Katarina, K diawali dengan huruf kapital, Sanda S diawali dengan huruf kapital. Maria Bella. Kata Maria M diawali dengan huruf kapital, dan Bella B diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama, seperti pada D, Van, dan Der dalam nama Belanda, Von dalam nama Jerman, atau Da dalam nama Portugal. Contoh, Maria da Silva dalam nama Portugal, Da, JP Van Damme, Van, Stella da Gama, Da dalam bahasa Portugal. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Malik. Yang keenam, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, ia mendapatkan gelar Sultan. Bapak menunaikan ibadah haji tahun kemarin. Yang ketujuh, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Contoh, Muhammad Taufik Kuncoro bin M. Taufan. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Contoh, Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman. B. Penggunaan huruf miring. 1. Huruf miring dipakai dalam cetakan, dipakai untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, referen pramugara berbeda dengan pramugari. Di sini kata pramugara diberi tanda miring dan pramugari juga diberi tanda miring. Dia bukan seorang dosen, melainkan wartawan. Di sini kata dosen diberikan huruf miring dan wartawan juga diberi huruf miring. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, buku yang berjudul Asas-Asas Ilmu Politik baru saja diterbitkan. Di sini, kata asas-asas ilmu politik diberi huruf miring. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata, ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Contoh, Ferdinand de Saussure mengenalkan istilah parole. Yang keempat, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia tidak ditulis miring. Contoh,
bank menawarkan beragam investasi kepada nasabah. Materi yang ketiga, menganalisis penggunaan kata atau diksi. Yang pertama, besok dan esok. Arti kata besok yaitu hari sesudah hari ini. Contoh, ibu akan berangkat ke Jakarta besok pagi. Arti kata esok yaitu hari pertama sesudah hari ini. Contoh, menabunglah untuk persediaan hari esok. Yang kedua, jam dan pukul. Arti kata jam menunjukkan makna, masa atau jangka waktu. Contoh, Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Arti kata pukul menunjukkan saat atau waktu. Contoh, saat PPKM, semua toko tutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, semua dan seluruh. Arti kata semua yaitu setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekan pada jumlah banyak. Contoh, semua warga kota diusingkan. Arti kata seluruh yaitu semua anggota termasuk dalam hitungan tetapi dalam pengertian kelompokan atau kolektif. Contoh, seluruh bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Yang keempat adalah ialah dan merupakan. Arti kata adalah dalam KBBI, kata adalah termasuk dalam kelas kata verba atau kata kerja. Contoh, batik adalah kebudayaan Indonesia. Arti kata ialah sebagai penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama itu. Contoh, acara berikutnya ialah pemaparan dan diskusi hasil penelitian. Arti kata merupakan digunakan untuk mendefinisikan rupa suatu hal. Contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kelima, yaitu dan yakni. Arti kata yaitu dan yakni berfungsi sebagai penghubung yang menjelaskan perincian atau pengurai kata atau sebagai keterangan pada salah satu unsur kalimat. Contoh yaitu, keluarga kami berjumlah 6 orang, yaitu ayah, ibu, kakak, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan saya si bungsu. Contoh yakni, Presiden Jokowi berkunjung ke Maumere dengan ditemani 2 orang menteri, yakni Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Sekian paparan materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan menjadi edukasi bagi teman-teman.